Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya abna? Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, anak-anak, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Ustadz mulai, Ustadz akan matikan dulu semua suara anak-anak dan hanya yang bisa menghidupkannya. Ya. Baik, Ustadz matikan. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Sebelum Ustadz mulai, Ustadz nasihatkan pada kita semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di masa pandemi ini ya. Perbanyak beramal soleh dan perbanyak berdoa. Semoga Allah melindungi kita dan segera mengangkat wabah ini. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke materi di pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan buka slide-nya. Ya, ini dia slide-nya. Baik, ini adalah pertemuan kedua di tolong jangan dicoret-coret ya. Ini adalah pertemuan kita kedua di pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan pertama, qadarullah saya tidak bisa menemani anak-anak, maka dipandu oleh Pak Ici. Dan alhamdulillah pada pertemuan kedua ini Ustaz bisa mendampingi anak untuk belajar di pelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah Ta'ala pada pelajaran ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menemukan ide pokok. Ya, anak-anak mungkin merasa sulit ide pokok seperti apa Ustaz? Kuncinya hanya satu anak dalam pelajaran bahasa Indonesia ini, yaitu anak-anak mau membaca. Ya, membaca itu penting, maka dalam pelajaran Indonesia ini kita dibiasakan untuk membaca. Ya, membaca. Para ulama itu beliau itu mempunyai kebiasaan membaca ya. Walaupun zaman sekarang ini kita sulit sekali membaca teralihkan oleh media-media sosial atau gadget-gadget kita. Nah, anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan belajar kita pada hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menemukan ide pokok paragraf pada bacaan dengan tepat. Ya. Sebentar, Ustaz hapus dulu. Ya, Ustaz hapus dulu. Baik. Nah, oke. Kemudian diharapkan juga pada pelajaran hari ini anak-anak mampu mengucapkan atau menemukan serta menyampaikan ide pokok dari bacaan yang anak-anak baca. Baik. Nah, bagaimana cara anak-anak untuk menemukan ide pokok? Lihat, ada 4 cara. Dan intinya di sini anak-anak itu adalah membaca. Anak-anak mau membaca teksnya. Ya, membaca dengan seksama, kemudian anak-anak berusaha menemukan hal-hal penting yang ada di sana, informasi apa saja yang dibacaan. Kemudian setelah itu ketemu, baru anak-anak bisa menemukan, oh ya ini loh ternyata yang disampaikan atau dibicarakan dalam bacaan itu. Ya, intinya anak-anak mau membaca dengan serius. Baik, tidak akan Ustaz panjang kalam atau memperpanjang bagaimana cara menemukannya ini, karena intinya anak-anak mau membaca. Kita akan langsung berlatih saja. Ini contohnya. Nah, ada sebuah teks bacaan. Ya, sebuah teks bacaan, manusia dapat menggerakkan tubuhnya karena adanya otot. Otot atau yang dikenal dengan istilah daging terdiri atas sel-sel otot. Sifat sel otot adalah mempunyai kemampuan mengerut, itu berkontraksi dan meregang kembali relaksasi. Ya, coba Ustadz pilih siapa yang bisa menemukan gagasan pokok atau apa yang dibicarakan di teks yang tadi itu.
Ya, apa sih yang dibicarakan? Coba Ustadz sebut namanya. Rasa, rasa, coba rasa, rasa sebutkan apa? Gagasan pokoknya udah kelihatan tadi sedikit. Ya, coba rasa. Aktifkan speakernya apa? Gagasan pokok dari paragraf ini. Paragraf ini berbicara tentang apa? Ngomong masalah apa? Coba boleh dibaca lagi. Ada yang apa? Bicara tentang apa paragraf ini? Boleh dibaca? Tentang menggerakkan tubuh dan otot tentang manusia. apa? Tentang menggerakkan tubuh dan otot manusia. Tentang menggerakkan tubuh dan otot manusia. Oke, coba yang lain. Ada yang mau mencoba? Saya pilih dulu ya. Bentar, maka dirasa ya. Oke. Hampir mirip. Bukan hampir mirip, hampir tepat. Ya. Coba siapa yang mau mencoba? Danis? Oke, Danis coba silahkan Danis. Danis? Manusia dapat menggerakkan tubuhnya karena adanya otot. Karena manusia menggerakkan tubuh karena adanya otot. Coba kita lihat ya. Apa sih gagasan pokoknya? Ya, manusia dapat bergerak karena otot. Masya Allah, benar. Ya. Nah, ide pokoknya ini. Jadi paragraf ini berbicara tentang manusia bergerak karena adanya otot. Nah, ya. Nah, kalimat utamanya itu adalah kalimat atau di mana kita bisa menemukan ide pokok ini disebut dengan kalimat utama atau inti. Nah, ini dia. Manusia dapat menggerakkan tubuh karena adanya otot. Ya, itu ide pokoknya. Ide pokok itu bisa kita ketemukan di kalimat utamanya, yaitu manusia dapat menggerakkan tubuhnya karena otot. Baik, kita ke kalimat kedua. Nah, apa? Sebentar. Bentar ya. Ya. Sebentar. Oke. Oke. Nah, silahkan anak-anak baca. Ada sebuah paragraf di sini. Ustadz kasih kesempatan membaca 1 menit. Hanya sedikit saja. Dan kita temukan ide pokoknya. Apa yang dibicarakan di paragraf ini. Silahkan dibaca. Ingat, dibaca. Dibaca dan dipahami. Ustadz akan tunjuk 1 orang nanti. Oke, sudah? Oke, sekarang Ustadz akan pilih 1 orang. Arkan. Arkan, silahkan. Ya. Nah, Arkan sudah dibaca tadi Arkan? Sudah dibaca belum Arkan? Mana Arkan ini? Halo Arkan.
Mana dia? Arkan, mana dia? Nah, Arkan sudah dibaca belum? Sudah dibaca Arkan? Nah, seperti Arkan belum mau mencoba dia. Lalu Ukasha? Lalu Ukasha? Ya Ustadz. Nah, coba dibaca lalu Ukasha. Yang mana? Yang ini yang di layar kaca ini. Sebuah paragraf ini. Penggunaan bio-oil dari tanaman jatropha curcas sebagai bahan bakar minyak alternatif diarahkan ke masyarakat pedesaan, seperti yang dilakukan oleh PT Pura Group Kudus baru-baru ini. Sebagai pionir dalam pengembangan energi alternatif, PT Pura Group membidik masyarakat desa dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ya, oke. Ada kata yang sulit di situ? Ada kata sulit? Nggak ada, Ustaz. Sama-sama aja. Sama-sama aja. Ada kata yang tidak dipahami? Ada kata yang yang bikin bingung artinya apa gitu? Nggak ada? Sudah paham semua? Ada. Nggak ada? Ada, Ustaz. Apa itu? Ada. Kata Jatropha curcas ini apa, Ustaz? Oh, ini nama lain dari jarak, pohon jarak. Ada pohon jarak itu nama latinnya Jatropha curcas. Nama latin namanya itu ya. Nama dalam ilmu pengetahuan alam. Baik. Nah, itu aja. Ada yang lain? Nggak ada, Ustaz. Oke, sekarang paragraf ini berbicara tentang apa? Intinya apa di paragraf ini? Berbicara tentang apa? Apa? Ayo, dibaca. Kemudian apa sih maksudnya paragraf ini? Oke, Ustaz kasih kesempatan pikir ya. Ustaz pilih teman yang lain dulu. Oke. Coba Faik. Faik. Ya, Sudah dibaca belum Faik? Cuma setengah saya baca. Ya, karena masih ada di layar, coba dibaca. Kemudian dipahami. Oke. Penggunaan bio-oil dari tanaman jatropha curcas ya ini, Ustaz ya? Ya. Sebagai bahan bakar minyak alternatif diarahkan ke masyarakat pedesaan seperti yang dilakukan oleh PT Pura Group Kudus baru-baru ini sebagai pionir dalam pengembangan energi alternatif. PT Pura Group membidik masyarakat desa dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Nah, sebelumnya ada kata yang sulit tidak dipahami di sini? Nggak ada. Nah, semuanya sudah paham kata-katanya? Ya. Ya, kalau begitu apa yang dibicarakan di paragraf ini? Berbicara tentang apa? Tentang minyak alternatif. Tentang minyak alternatif. Minyak alternatif itu diapakan? Mau diapakan di sini? Benar, sudah benar menyatakan tentang minyak alternatif, yaitu dari tanaman jarak. Mau diapakan di sini? Dia dibidik. Dibidik. Hampir tepat. Ada minyak alternatif. Minyak alternatifnya mau diapakan sih di paragraf ini? Dia ngasih. Jadi Kudus baru. Hah?
Jadi kudus baru ya Ustadz? Ya, oke, Ustadz bantu ya. Jadi benar tadi kata Faik, di sini tentang minyak alternatif dari tanaman apa? Jarak. Nah, mau diapakan sih minyak alternatif ini? Ya, minyak alternatif ini akan diperkenalkan di pedesaan. Ada kata pedesaan di sini? Ada Ustadz. Iya kan ini. Penggunaan tanaman jara sebagai bahan bakar alternatif diarahkan ke masyarakat desa. Ya, artinya mau diperkenalkan ke masyarakat desa. Kalau paragraf ini terlalu sulit, kita ke paragraf selanjutnya. Nah, ini walaupun agak panjang tapi jelas isinya ini anak-anak, ya. Oke. Semuanya Ustadz harapkan sekarang membaca apa namanya? Tulisan atau paragraf yang ada di layar kaca. Semuanya membaca. Ada Yusuf, ada Faisal, ada Bramantyo, ada Birul. Semuanya dibaca. Ayo dibaca semuanya. Dibaca dulu. Dibaca semuanya dibaca, ya. Anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas tangan dan tulang-tulang anggota gerak bawah ini tungkai. Tulang-tulang anggota gerak atas tangan yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil. Oke, silahkan dibaca. Semuanya dibaca, semuanya membaca. Paragraf ini lebih mudah dari yang tadi. Silahkan dibaca. Ya, ternyata ada bonusnya di bacaan ini. Ide pokok paragrafnya sudah ketahuan. Tidak apa-apa, dibaca dulu. Pahami. Semuanya membaca ya. Oke, waktu membacanya habis. Sekarang Ustadz minta. Ya. Ini ada beberapa yang tidak menampilkan wajahnya ini. Ya, siapa ini? Ada Rizky, Rafasha, Lazwardi, Ukasha, ya tidak menampilkan wajahnya. Oke, coba Fabi. Fabi, sudah dibaca Fabi? Fabi sudah dibaca teksnya? Sudah, ya. Sudah paham teksnya? Sudah paham tentang apa? Sudah paham? Ya. Apa yang dibicarakan di paragraf ini? Apa yang dibicarakan? Apa inti dari paragraf ini? Kenapa Ustaz? Apa inti atau apa sih yang dibicarakan di paragraf ini? Berbicara tentang apa sih paragraf ini? Ya, itu namanya ide pokok. Ketemu enggak Fabi? Ide pokoknya. Oke, Fabi seperti tidak baca, enggak apa. Kita pindahkan ke yang lain dulu. Ya. Zainu, Muhammad Zainu. Muhammad Zainu. Ya Ustaz. Sudah baca tadi? Belum. Kok belum dibaca? Oke. Sekarang coba dibaca Muhammad Zainu. Boleh dibaca?
Sudah? Oke, Muhammad Zainus sekarang coba sebutkan apa yang dibicarakan di paragraf ini. Tentang apa dia? Diaktifkan speakernya dulu, diaktifkan speakernya dulu. Oke, apa yang dibicarakan di paragraf ini? Rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas. Itu saja? Ya, Benar. Oke, jawabannya hampir tepat, tapi bacanya tidak lengkap ya. Yang benar itu rangka anggota gerak terdiri atas anggota gerak atas dan bawah. Itu dia intinya. Ya. Lihat ini, semua kalimat-kalimat menjelaskan anggota gerak atas yang mana saja, anggota gerak bawah mana saja. Jadi intinya dia ingin mengasih tahu kita rangka anggota gerak terdiri atas rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Baik, kita berlatih lagi ke kalimat selanjutnya. Di sini ada sebuah bacaan terdiri dari 2 paragraf. Ustadz harap semuanya membaca. Ya, Ustadz akan panggil satu persatu namanya. Semuanya membaca. Ukasah tolong membaca. Muhammad Zainu, Arkan, tolong dibaca. Ya, tolong dibaca. Kemudian Faik, ya tolong dibaca. Jangan main kacamata dulu ya. Abi juga dibaca dulu. Faisal, Bramantio, tolong dibaca dulu. Kita pelajaran di sini bahasa Indonesia ini membaca, kebiasaan membaca. Ya, Rasya, Muhammad Yusuf, Raditya, Akil, tolong dibaca ya. Naufal Razin, tolong dibaca. Siapa ini yang pakai songkok ini? Ahmad Yusuf dibaca, Birul dibaca ya. Ini ada nama mamahnya nih, Yuni Apriliani. Tolong dibaca ya Mas ya. Afan, Ustadz belum terlalu hafal nama anak Anda ini. Karena kita jarang ketemu. Ya, Danis tolong dibaca. Fahri tolong dibaca. Bintang, Muhammad Zaki. Oke. Ya, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Wahyu Noval tolong dibaca. Muhammad Iksan Pratama dibaca juga ya. Noval Razin. Lazuardi, Irsyad, Haikal. Ayo dibaca juga. Ahmad Sajidan Faiz, Ukasha, Mirzal. Tolong dibaca dulu ya. Oke. Ustadz akan minta sekarang yang membaca atau menemukan ide pokok apa yang dibicarakan di paragraf pertama. Ya, Ustadz akan pilih secara acak ini. Yaitu Rizky Julian. Ada Rizky? Halo Rizky, apakah hanya namanya saja di sini atau ada orangnya di sini? Rizky, mana Rizky? Rizky Julian. Ya, Rizky tidak ada. Faisal, nah wajahnya Faisal. Faisal, silahkan diaktifkan speakernya Faisal. Nah, Faisal, sudah dibaca paragraf pertama Faisal? sudah. Nah, coba apa yang dia kasih tahu ke kita paragraf pertama itu? Apa ide pokoknya? Tentang Ide apa? pokoknya. Ya, ide pokok itu apa sih yang dia kasih tahu ke kita itu nama ide pokok? Apa yang dikasih tahu ke kita di situ?
Dia memberitahu cara mengambil minyak bumi. Masya Allah, barakallahu fikum. Betul. Paragraf 1 ngasih tahu kita cara mengambil minyak bumi. Ya. Ada informasinya di sini? Ada informasinya? Bagaimana caranya? Ada disebutkan? Ada? Nah, ada kan? Berarti Faisal sudah bisa menemukan ide pokoknya, yaitu cara pengambilan minyak bumi. Beginikan, begini caranya sudah ada di sana. Itu intinya ya. Masya Allah, barakallahu fiik Faisal. Sekarang siapa yang mau menyebutkan paragraf keduanya? Boleh diangkat tangannya. Ustadz lihat satu persatu di sini. Ustadz cek namanya satu persatu di sini. Tadi Faisal sudah benar. Ya. Ada yang mau? Kalau tidak mau Ustadz tunjuk ya. Ini yang terakhir buat kita ini. Paragraf kedua ini terakhir sebelum kita. Oke, Bintang. Oke, Bintang. Bintang silakan diaktifkan speakernya. Oke. Sudah dibaca paragraf kedua Bintang? Sudah. Nah, apa yang dia kasih tahu ke kita? Paragraf kedua dia mengasih tahu ke kita di mana tempat minyak bumi ditemukan. Minyak bumi ditemukan. Hampir benar. Ya. Bintang baru membaca beberapa kalimat. Semuanya coba dibaca. Tentang apa dia? Dia mengasih tahukan di mana tempatnya dan di mana waktunya itu. Oke, coba kita lihat dengan jawabannya Ustadz bandingkan ya. Nah, paragraf kedua memberitahukan tentang negara-negara yang menghasilkan minyak bumi di dunia. Ya, hampir benar tadi. Asal minyak bumi, ada negara-negaranya. Negaranya apa saja di sana? Bintang? Amerika, Timur Tengah, ya betul. Amerika Timur Tengah. Dan Indonesia juga. Indonesia. Nah, itu dia yang mau dia kasih tahu ke kita di paragraf itu disebut dengan ide pokok ya. Itu ide pokok anak-anak. Ya, itu namanya ide pokok. Pelan-pelan kalian akan memahaminya ya. Nah, di sini masih ada 2 paragraf lagi. Cuma qadarullah waktunya tinggal sedikit saja ini ya. Nah, waktunya tinggal sedikit. Ustaz rasa tidak cukup kita untuk membahas ini ya. Nah, ini. Nah, oke. Sebagai bahan latihan anak-anak, silahkan anak-anak baca tentang teks otot pada tubuh manusia di buku paket anak-anak ya. Ini latihannya ada di halaman 14. Nanti anak-anak isi gagasan pertama, paragraf pertama, paragraf kedua dan paragraf ketiga. Tapi tugas ini tidak dikumpulkan ya. Anak-anak latihan saja di situ mencoba menemukan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya Ustadz akan bertanya tentang tugas ini. Paham tuh? Ya. Kalian anak-anak baca otot tubuh pada manusia dan temukan gagasan pokok paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Ini tidak dikumpulkan sekali lagi, tapi Ustadz akan tanyakan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, oke, paham tuh? Nah, baik. Ustadz akan stop dulu layarnya. Ustadz minta anak-anak bagi yang mau bertanya, ya, bagi yang mau bertanya silakan bertanya. Boleh diaktifkan speakernya. Sebelum kita akhiri, masih ada 3 menit waktu tersisa. Silakan bagi yang mau bertanya boleh bertanya. Ustaz. Ya, ada yang sebentar, ada yang pegang mainan ini. Siapa namanya? Oke. Ada yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Silakan boleh angkat tangan. Enggak. Ada. Ada yang mau ditanyakan?
Siapa? Ustaz. Siapa yang Ustaz. di sini yang angkat tangan itu ada Irsad angkat tangan, ada Daniel angkat tangan, ada nama yang orang tuanya ini, saya enak sebut namanya. Ada Pak Yanto Irwanto angkat tangan ini. Siapa Arianto Irwanto, Ustaz? Nah, Siapa itu? ya terlewat apa namanya? Setan. Ada juga namanya KZKG Jen. Itu namanya itu siapa? Itu namanya Ya. dari anime. Ustaz Jaina maksudnya ya. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Jerry namanya. Kalau Gimana cara main Mobile Legends? Ustaz akan Main. jelaskan. Ya main. Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya akan ada di Zoom nanti ya. Caranya Nah, main. Di sini tidak kita bahas masalah seperti itu ya, tidak penting ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri, kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Ya, kita akhiri dan Ustaz akan tutup ya. Ustaz akan tutup pembelajaran.